adalah sebuah produk dari Apple versi murahnya. Rilis di tahun 2018 dan dibanderol dengan harga 15 jutaan. Untuk versi yang 64 GB ini sekarang kalian bisa dapatkan dengan harga 5 jutaan saja. Dan unit yang gue dapatkan ini adalah versi yang dual SIM dengan kondisi second dan full set OEM tentunya. Ini adalah iPhone XR yang gue dapatkan dalam kondisi second full set OEM. Yuk kita cek dulu ya kelengkapannya. Nah, di sini gue dapat soft case, lumayan empuk, lumayan luntur ya. Terus di sini terdapat juga buku panduan, nggak penting. Terus kita dapat juga nih tempered glass ya, pasang sendiri. Oke, dan ini dapat kepala chargernya yang pasti OEM bukan ori, juga dapat headsetnya juga, lalu dapat kabel data juga. Oke, kita singkirkan dulu ya ini. Nah, ini dia iPhone XR 64 GB yang gue dapatkan dengan harga 5.400.000 kurang 1.000 ya. Ini nanti rencananya setelah gue video unboxing ini gue akan jual di harga 4.700.000 ya. Bila kalau kalian ingin membeli HP bekas unboxing gue ini, nanti linknya gue akan taruh di bawah deskripsi ya. Cepet-cepetan aja pokoknya lah. Oke, di sini kita cek tingkat kemulusannya. Memang di sini sangat mulus sekali ya. Setelah gue cek tadi 98% mulus, warnanya coral, warnanya cantik banget ya. Dan ini sudah support dual SIM. Ya, nanti kalau kalian ingin tahu perbedaan antara single SIM dan dual SIM, kalian jangan skip videonya ya. Tonton aja sampai habis. Tapi jika kalian sudah mengetahui apa itu iPhone dual SIM dan single SIM perbedaannya, kalian bisa skip aja ke menit keberapa gitu ya. Nah, di sini gue akan jelaskan secara fisik. Memang iPhone XR gue ini tidak ada perbedaan ya secara fisik antara single SIM dan dual SIM. Memang sama, bentuknya sama. Terus tidak ada tulisan juga di sini single SIM atau dual SIM ya. Secara fisik memang tampilannya sama. Nah, gimana secara UI-nya atau tampilan iOS-nya? Tampilan iOS-nya pun sama ya, nggak ada perbedaan sama sekali seperti iPhone single SIM pada umumnya. Nah, terus di mana bang perbedaannya? Nah, di sini gue akan sebutkan perbedaannya ya. Perbedaannya kalian bisa lihat di tampilan bar notif, bar panel barnya kalian bisa lihat ya. Kita geser ke atas. Nah, di sini baru kelihatan nih. Dual SIM-nya aktif, kartu Tri dan Telkomsel. Nah, di sini baru kelihatan ini dual SIM ya. Terus perbedaan mana lagi? Perbedaan mana lagi? Kita bisa masuk ke setting ya. Di situ kita bisa lihat seluler. Kalian bisa lihat di sini ada data seluler dan utama. Jadi ini kartu utama satu ya, terus kartu kedua dibuat data seluler. Nah, di sini kalian bisa ganti aja minta data yang mana, apakah memakai kartu utama atau memakai kartu yang kedua. Nah, untuk perbedaan yang kedua. Lalu untuk perbedaan yang ketiga, kalian bisa masuk aja ke cek IMEI-nya seperti biasa, bintang pagar 06 pagar. Nah, di sini terlihat jelas ya, IMEI-nya ada dua, IMEI 1 dan IMEI 2. Nah, itu untuk perbedaan ketiga. Nah, untuk perbedaan yang keempat, kalian bisa cek aja ke fisiknya. Kalian bisa tarik SIM tray-nya ini ya, kalian copot bentar. Akan tunjukkan kepada kalian ya SIM tray-nya yang untuk dual SIM ya. Nah, seperti ini ya, jadi bolak-balik. Astagfirullahaladzim, jatuh. Jadi kalau untuk versi yang dual SIM, kalian bisa lihat di slot SIM card-nya. Nah, di sini pasangnya bolak-balik. Nah, untuk mengetahuinya perbedaannya slot SIM-nya ya. Nah, untuk kartu utama di sini ya. Untuk kartu yang kedua di sini yang ada karetnya nih. Jadi kalau tidak ada karetnya, itu yang dipastikan yang single SIM. Jadi perbedaan fisik dari slot SIM-nya ada di sini ya. Jadi ini bisa dibuat kartu utama dan ini bisa dibuat kartu kedua.
Untuk perbedaannya ada 4 tadi yang sudah gua sebutkan. Jadi kalau kalian membeli single SIM atau dual SIM, ya itu tadi perbedaannya. Nah, kita lanjut ke setting. Kita akan lihat ke pengaturan ke tentang teleponnya ya. Nah, di sini kita bisa lihat mengenai telepon, mengenai perangkatnya, modelnya iPhone XR dengan versi iOS terbaru 15.1 ya. Terus di sini kapasitasnya 64 GB. Nah, di sini gue akan sedikit cerita atau sedikit mengasih jabaran apa sih Bang iPhone refurbished, rekondisi atau original. Nah, di sini gue akan sedikit terangkan ya. Jikalau kalian yang sudah paham, kalian skip aja videonya. Jikalau kalian yang belum paham, monggo disimak sampai habis. Nah, di sini tertulis ya model perangkatnya. Jadi kuncinya kalau kalian membeli iPhone second, nah kalian lihat aja model perangkatnya di sini. Nah, model perangkat NT342LLE. Nah, kalau untuk kode belakang sendiri 3 huruf ini LLE itu yang dipastikan region negaranya ya. Jadi kalau LLE ini X dari Amerika Serikat. Nah, yang paling penting kalau kalian membeli iPhone second khususnya ya, kalian lihat nomor kode awal dari nomor modelnya. Di sini tertulis N ya. Apa kode N itu? Nah, di sini gue akan jelaskan ya. Ada beberapa dari iPhone itu menanamkan kode M ya, N dan F. Apa itu M? Nah, di sini gue akan jelaskan kalau nomor model awalnya huruf M ya. Kalau awalnya huruf M itu dipastikan produk itu adalah original dari Apple yang belum rusak sama sekali. Masih originalnya. Masih dari awal beli, kita beli originalnya. Itu biasanya kodenya M. Nah, untuk yang kode N ya, kode N yang seperti yang gue dapatkan ini ya. Ini adalah kode pengganti. Apa sih Bang itu kode? Misalnya nih, aku beli iPhone ya, iPhone dari baru. Nah, kodenya kan M ya. Terus beberapa bulan kemudian rusak, kan masih garansi tuh. Nah, setelah masih garansi, aku klaim tuh ke pihak Apple. Nah, setelah aku klaim, biasanya pihak Apple akan memperbaiki kalau bisa. Kalau bisa diperbaiki, kalau nggak bisa diperbaiki, dia akan mengganti unit yang baru karena itu kan masih garansi. Nah, kalau setelah kita dapat ganti dari unit yang baru dari Apple, itu biasanya kodenya bukan M lagi, tapi N. Nah, itu yang dimaksud dari kode M, yaitu unit pengganti seperti itu. Jadi tetap aman produknya itu dari Apple juga, bukan dari teknisi yang otak-atik bongkar pasang spare part, gonta-ganti spare part yang bukan original. Tetap unit pengganti itu artinya unit yang baru yang kita dapatkan dari unit yang rusak tadi ya. Oke, untuk model seri MN ya, sudah gue jelaskan. Selanjutnya gue akan jelaskan yang paling penting nih, yaitu kode F. Nah, di sini nih kode F itu artinya refurbished atau rekondisi. Nah, ada dua ya, ada dua refurbished dan rekondisi itu kodenya F. Untuk kode F itu adalah unit yang dikeluarkan oleh pihak Apple karena memang unitnya ada yang rusak. Dalam arti F itu belum dipakai user atau belum ke tangan si pembelinya. Dalam arti produk itu dipasarkan ke pasaran yaitu dalam kondisi baru, cuman ada spare part yang sudah diganti. Paham nggak? Jadi sebelum di pasaran unit itu rusak tuh ya, terus ditarik kembali oleh Apple, terus diganti dengan diganti komponen yang rusak tadi, terus diperbaiki lagi oleh pihak Apple. Jadi spare partnya dari Apple juga sih, cuman sudah bongkaran gitu ya, terus dipasarkan lagi. Itu namanya refurbished. Nah, untuk refurbished dan rekondisi ada bedanya lagi nih. Untuk rekondisi itu adalah biasanya itu sudah rusak ya, unit itu sudah rusak, tapi yang memperbaiki bukan pihak Apple, bukan resmi dari pihak Apple, melainkan teknisi-teknisi yang mengerti tentang iPhone. Jadi bisa dibedakan ya antara refurbished dan rekondisi. Jadi kalian harus benar-benar teliti kalau membeli iPhone bekas dengan kode F, karena memang secara fisik, secara tampilan memang nggak ada perbedaan sama sekali ya. Jadi kalau untuk lebih amannya kalian membeli iPhone second khususnya ya, itu kodenya M. Tapi kalau kalian misalnya low budget nih,
bolehlah kalau kalian membeli kode N seperti yang gue dapatkan ini, itu masih aman kok, masih produknya Apple juga. Nah kalau misalnya kalian low budget lagi nih misalnya lagi bokek nih ya, kalian pingin beli iPhone ya, kalian bisa beli nih dengan kode model depannya F, yaitu refurbished tadi, tapi resiko ditanggung sendiri karena kita secara kasat mata tidak bisa membedakan refurbished dan rekondisi. Oke, seperti itu aja penyampaian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila mana ada kurangnya, dan mohon maaf juga bila mana ada salah kata atau salah penyampaian. Maklum, gue juga manusia. Yap, seperti yang gue bilang tadi, kalau kalian misalnya ingin membeli produk yang sudah gue unboxing ini, ya monggo, nanti linknya gue akan taruh di deskripsi. Di sini dual SIM-nya aktif semua ya, gue sudah coba dan normal, sinyalnya pun tidak ada masalah. Oke, gue Bramasta undur diri dan sampai ketemu di video berikutnya.